Bab 86, Tinju Sungguhan. Tubuh fisikmu memang telah dikultivasikan dengan sangat baik, tetapi masih jauh dari batasnya. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Aaron tampak tidak senang. Kebanyakan prajurit paling banyak menempa tubuhnya 1 kali, dan sedikit yang menempa tubuhnya 2 kali. Dan Aaron melatih tubuhnya sebanyak 9 kali. Tubuh fisiknya telah mencapai keadaan paling sempurna. Bahkan Marvin mengatakan bahwa Aaron tidak perlu lagi melatih tubuhnya. Tetapi Fang Yu di depannya benar-benar mengatakan bahwa tubuh fisiknya masih jauh dari batasnya. Ini sungguh suatu penghinaan. Aaron dipenuhi amarah dan mengangkat tangan kirinya, menyerang Fang Yu lagi. Fang Yu menghindarinya dengan mudah dengan berbalik ke samping. Aaron meraung dan meninju Fang Yu dengan cepat. Pukulannya begitu cepat hingga meninggalkan jejak bayangan di udara. Ini adalah tinju Dewa Pengguncang Surga. Ini juga salah satu keterampilan unik dari Yang Mulia Marvin. Seru Nathaniel. Kekuatan dari Shocking Fist terletak pada kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan. Meskipun kecepatan pukulannya sangat cepat, kekuatan setiap pukulan tetap tidak berkurang, yang lebih baik daripada banyak teknik tinju lainnya. Akan tetapi, untuk menguasai jurus tinju surga yang mengejutkan, seseorang pertama-tama membutuhkan tubuh yang kuat, dan Aaron adalah sosok yang paling cocok untuk itu. Akan tetapi, meskipun tinju mengejutkan Aaron telah digunakan secara maksimal, Fang Yu masih menanggapi dengan tenang tanpa rasa panik. Menghindar, menangkis dengan tangan, menghindar. Fang Yu selalu berhasil menetralkan setiap pukulan Aaron dengan tepat. Tinju Pengguncang Surga menguras kekuatan fisik seorang prajurit dengan sangat serius. Setelah sekitar 1 menit, kecepatan pukulan Aaron melambat drastis, dan kekuatan fisiknya sedikit terkuras. Yang lebih fatal lagi adalah mentalitas Aaron yang semakin hancur seiring pertarungan berlangsung. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi bahkan tidak bisa melukai rambut Fang Yu. Ini tentu saja merupakan pukulan telak baginya, yang selalu menganggap dirinya sebagai petarung jarak dekat terbaik di dunia. Fang Yu memperhatikan bahwa kecepatan pukulan Aaron melambat, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Dia hanya tidak mengambil tindakan dengan sengaja. Dia ingin mempraktikkan apa yang dikatakan Aaron. Itu berarti menghancurkan segala hal yang dibanggakan Aaron. Apa, kamu lelah? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Aaron terengah-engah dan merasa sangat terhina saat melihat senyum Fang Yu. Dia adalah murid utama Marvin. Dia bahkan tidak bisa menyakiti Fang Yu. Pada saat ini, Fere dan yang lainnya di samping juga melihat kemunduran Aaron. Tuan Aaron, kalau kita terus bertengkar seperti ini, aku takut, Nathaniel menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia sudah kalah. Tidak ada harapan lagi, kata Alistar di samping dengan lugas. Wajah Fere berubah, namun entah dia mau percaya atau tidak, Aaron benar-benar tampak seperti kehabisan tenaga. Tuan Fang ini, sangat menakutkan. Dia hanya menyerang sekali dari awal hingga akhir, dan sisanya dia hanya bermain-main dengan Tuan Aaron. Alistar ragu sejenak, tetapi tetap mengucapkan kata bermain. Setidaknya dari sudut pandangnya saat menyaksikan pertempuran, Aaron bagaikan lalat tanpa kepala, yang dipermainkan Fang Yu dari awal hingga akhir hingga dia kelelahan. Apa yang disebut seni naga ilahi tidak lain hanyalah fragmen yang tersisa dari teknik rahasia Sekte Naga Sejati. Aku tidak tahu dari mana gurumu mendapatkannya, tetapi itu jelas bukan ciptaannya. Fang Yu menatap Aaron dan berkata dengan ringan. Beraninya kau menghina tuanku. Mata Aaron berkobar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan terus memukul Fang Yu. Marvin bukan hanya gurunya, tetapi juga dermawan yang membesarkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina tuannya. Melihat Aaron memasuki kondisi penuh kekerasan, Fang Yu menunjukkan senyum menghina di wajahnya. Apakah semua biksu zaman sekarang berada pada tingkat ini? Ini benar-benar terlalu lemah. 3000 tahun yang lalu, tingkat pembangunan fondasi Aaron jelas merupakan tingkat yang paling rendah. Setidaknya, di mata Fang Yu, tidak ada perbedaan antara Aaron dan Kal. Kecepatan serangan Aaron menjadi semakin lambat, memperlihatkan banyak sekali kekurangan pada tubuhnya. Fang Yu memandang Aaron yang hampir gila, dan tahu bahwa mentalnya hampir hancur. Biarkan aku mengajarkanmu apa itu tinju yang sebenarnya, kata Fang Yu dengan tenang. Selagi berbicara, Fang Yu mundur selangkah dan mengepalkan tangan kanannya. Energi merah samar muncul di tangan kanannya, membentuk pusaran. Sebuah kekuatan mengerikan terpancar dari tangan kanannya. Apa itu tinju sesungguhnya? Itu satu pukulan, menghancurkan segalanya. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tangan kanan Fang Yu, wajah Aaron berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggunakan teknik naga ilahi secara maksimal, menyebabkan cahaya kemasan yang lebih menyilaukan terpancar dari seluruh tubuhnya. Dengan armor ki yang dipadatkan oleh teknik naga ilahi, dia setidaknya dapat menahan satu pukulan. Cahaya merah menyala di mata Fang Yu, dan dia meninju Aaron. Boom! Seluruh bangunan keluarga Tang berguncang hebat, dan ruang tamu dipenuhi cahaya yang kuat, membuat tidak mungkin untuk melihat apapun. Cepat mundur, teriak Fere. Semburan energi yang sangat kuat menerbangkan semua yang ada di ruang tamu keluarga Tang. Bahkan Amelia dan yang lainnya yang berada jauh tidak bisa diam. Cahaya itu perlahan memudar. Saat ini, ruang tamu keluarga Tang berantakan.
Lantai yang awalnya dilapisi ubin indah telah berubah menjadi lubang tanah. Dalam asap dan debu, semua orang hanya melihat satu sosok, masih berdiri di sana. Itu Fang Yu. Fang Yu tidak terluka dan memiliki ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Kemana Aaron pergi? Semua orang mencari Aaron. Tiba-tiba, Fere melihat sesosok tubuh tergeletak di kejauhan dan wajahnya berubah drastis. Saya melihat Aaron tergeletak di sana dengan lubang berdarah besar di dadanya, dan tidak ada apapun di dalamnya. Mata Aaron masih terbuka, wajahnya penuh ketakutan dan kengganan. Darah mengalir keluar dari bawah tubuh Aaron, membentuk genangan besar. Diaz, yang sebelumnya telah dibuat pingsan oleh Fang Yu, baru saja terbangun saat ini. Tubuh Aaron tidak jauh darinya. Ketika Diaz berdiri, dia melihat Aaron, yang kematiannya mengerikan. Wajahnya berubah, dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu yang berdiri di tengah lubang di depannya, lalu menatap Aaron yang telah jatuh ke tanah. Bagaimana bisa? Wajah Diaz berubah pucat, lalu membiru, hanya ketidakpercayaan di matanya. Dia menjambak rambutnya sendiri, tiba-tiba tertawa, lalu tiba-tiba menangis dan meraung. Diaz benar-benar gila. Fang Yu menoleh dan menatap Fere di sampingnya. Fere menggigil seluruh tubuhnya, segera berlutut, dan bersujud kepada Fang Yu, Tuan Fang, saya buta sebelumnya, dan saya tidak mengenali orang hebat itu. Saya tidak akan pernah memprovokasi Anda lagi. Kami, Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai, menghormati Anda, Tuan Fang, sebagai kehormatan kami. Selama Anda memiliki perintah, kami tidak akan pernah mengatakan tidak. Tuan Fang adalah yang paling dihormati. Alistar dan Nathaniel di samping juga membungkuk dan memberi hormat kepada Fang Yu. Fang Yu menatap mereka dengan tenang dan berkata, aku tidak ingin apa yang terjadi malam ini tersebar. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan berjalan keluar. Ketika melewati Amelia, dia berkata, bawa Diaz ke dalam mobil dan pergi ke rumah Yang. Amelia segera mengangguk dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pekerjaan mereka. 20 menit kemudian, Fang Yu berdiri di depan halaman rumah terpisah keluarga Yang, memegang Diaz yang gila di tangannya. Hati-hati, kamu yang meminta ini. Fang Yu berkata kepada Diaz dengan ekspresi tenang. Selagi dia bicara, Fang Yu mengangkat satu telapak tangannya dan menekannya ke bawah. Boom! 2 villa di halaman runtuh. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi keluarga Yang di kota Jianghai. Diaz menyaksikan rumah keluarga yang menjadi reruntuhan, berdiri di sana, lalu berlutut di tanah dan menangis kesakitan. Fang Yu berbalik dan kembali ke mobil. Amelia menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Dia benar-benar ragu, apakah orang di depannya seorang penduduk bumi. Kekuatan Fang Yu seperti lubang tanpa dasar, tidak ada habisnya dan selalu melampaui harapan semua orang. Ayo kita kembali ke keluarga Tang, kata Fang Yu. Nandu, keluarga Zheng. Yoana sedang bersiap untuk kembali ke kota Jianghai. Sekarang dia dilindungi oleh para ahli yang dikirim oleh Paul, jadi dia tidak perlu takut pada Fang Yu ketika dia kembali. Tetapi saat Yoana hendak keluar, telepon genggamnya berdering. Bukan hanya satu orang yang meneleponnya, melainkan beberapa orang meneleponnya pada saat yang sama. Yoana segera mendapat firasat buruk dan menjawab telepon. Setelah mendengarkan selama beberapa detik, dia membanting teleponnya ke tanah. Fang Yu, aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Yoana hampir histeris, menghentakkan kaki keras ke telepon di tanah. Para pelayan di dekatnya semuanya terkejut dan minggir. Ada apa? Pada saat ini, Paul, mengenakan jas dan dasi, berjalan masuk dari luar pintu. Fang Yu, dia menghancurkan keluarga Yangku. Dia membuat ayahku gila. Mata Yoana merah, dan setiap kata diucapkan dengan gigi terkatup, dan suaranya sangat serak. Paul melangkah maju, memeluk Yoana, dan berkata, jangan khawatir, kamu sekarang milikku. Aku tentu akan membantumu menghadapi Fang Yu. Aku sudah punya rencana awal. Saat berbicara, tatapan mata Paul tampak suram dan seringai muncul di sudut mulutnya. Bab 87, Badai Datang. Keluarga Tang. Ruang tamu keluarga Tang yang awalnya didekorasi dengan mewah dan indah kini berantakan. Lantainya berubah menjadi lubang tanah, dan meja, kursi, serta rak anggur hancur total. Clara sedang berbaring di tempat tidur di kamar, dengan Fang Yu berdiri di sampingnya. Karena pipinya terlalu merah dan bengkak, Clara hampir tidak bisa membuka matanya. Fang Yu mengambil obat Cina yang baru saja disiapkannya dan mengoleskannya ke wajahnya. Clara menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan tidak bersuara. Sesaat kemudian, kedua pipinya tertutupi obat Cina berwarna hijau. Paling lambat dalam 2 hari akan pulih sepenuhnya, kata Fang Yu. Clara merasakan sedikit rasa dingin di pipinya, dan itu memang tidak begitu menyakitkan lagi. Petik 2. Apakah aku benar-benar jelek sekarang? Kata Clara, ucapannya sedikit tidak jelas karena pipinya yang bengkak. Fang Yu mengangguk dan berkata, kamu terlihat sekitar 3 kali lebih gemuk sekarang daripada sebelumnya. Clara sedikit sedih. Tidak ada gadis yang ingin menjadi jelek, jadi dia bertanya, bisakah aku benar-benar pulih sepenuhnya dalam 2 hari? Mungkin saja, tetapi sulit dikatakan dalam dunia kedokteran, dan mungkin saja ada kecelakaan, kata Fang Yu.
Mendengar Fang Yu mengatakan ini, Clara merasa sedikit takut. Bagaimana jika dia tidak akan pernah sama lagi? Istirahatlah yang cukup dan tidurlah lebih banyak, pipimu akan pulih lebih cepat, kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Keluarga yang hancur menjadi tumpukan puing dalam semalam, dengan banyak korban, dan kepala keluarga, Dias, menjadi gila. Berita yang menggemparkan ini bagaikan bom, yang langsung meledakkan kelas atas Jiangnan. Semua keluarga besar terkejut. Keluarga Yang, salah satu keluarga terkaya di Jiangnan, benar-benar dihancurkan. Siapa yang melakukannya? Siapakah yang telah ia sakiti hingga berakhir dengan nasib menyedihkan seperti itu? Banyak keluarga yang mengirim orang untuk menanyakan berita tersebut. Tetapi mereka tidak memperoleh berita pasti dan tidak mengumpulkan informasi intelijen yang relevan. Hal ini membuat masalahnya makin membingungkan dan menarik. Banyak orang berspekulasi bahwa Fang Yu yang telah mengalahkan Kal di arena bela dirilah yang melakukannya. Karena hanya Fang Yu yang misterius yang memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap keluarga Yang dan memiliki kekuatan yang cukup. Akan tetapi, meskipun mereka membuat dugaan seperti itu, mereka tidak memiliki bukti dan tidak berani berbicara sembarangan. Lagi pula, tak seorang pun ingin menjadi keluarga yang berikutnya. Huibei, Longmen. Seorang lelaki tua berjubah ungu berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi dengan sang guru? Dia sudah berdiri di sana cukup lama hari ini. Aku juga tidak tahu. Apakah terjadi sesuatu? Beberapa murid menatap Marvin di atas batu besar dan berdiskusi dengan suara pelan. Setelah beberapa menit, suara kicauan burung yang tajam terdengar di langit. Seekor burung aneh dengan tubuh hitam pekat terbang dari jauh dengan kecepatan luar biasa cepat, dan mendarat di bahu Marvin setelah 2 atau 3 detik. Marvin mengambil selembar kertas surat dari kaki burung aneh itu. Saat dia membuka surat itu, dia melihat aura mengerikan keluar dari Marvin. Boom! Dengan suara keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan batu besar di bawah kaki Marvin. Hanya dalam hitungan detik, batu besar yang tingginya hampir 30 meter ini runtuh total. Sosok Marvin melesat ke langit, meninggalkan bayangan panjang di udara, tampak seperti seekor naga emas yang melayang di udara. Raungan naga yang panjang dan marah terdengar di udara. Ketika banyak murid Longmen melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Ini adalah guru mereka, Marvin. Sesuai namanya, dia adalah naga di antara manusia. Tetapi apa sebenarnya yang telah terjadi hingga membuat sang guru, yang biasanya setenang batu, menjadi begitu marah? Tepat pada saat itu, seorang murid berlari dari luar sekte sambil berteriak keras sambil berlari, kakak tertua telah terbunuh. Semua wajah murid berubah seketika. Kakak tertua Aaron juga merupakan sosok yang hanya bisa mereka kagumi. Kekuatannya sangat mengerikan, hanya kalah dari Marvin di Longmen. Terlebih lagi, kakak tertua Aaron awalnya adalah seorang yatim piatu dan diadopsi oleh Marvin. Pada hari kerja, keduanya tidak hanya hubungan guru dan murid, tetapi juga hubungan ayah dan anak. Tapi, kakak tertua terbunuh. Siapa yang melakukannya? Siapa yang begitu kuat? Siapa yang berani? Di langit, naga emas yang berubah wujud dari Marvin masih berputar-putar, awan gelap berkumpul, dan guntur bergemuruh. Murid-murid di bawah semuanya tampak pucat. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke kelas. Karena cedera di wajahnya, Clara meminta cuti dan tidak datang. Hal ini membuat Fang Yu merasa sangat nyaman. Dia berbaring di meja sepanjang pagi dan tidak ada yang mengganggunya. Fang Yu tidak mendongak sampai bel tengah hari berbunyi. Dia pergi ke kelas berikutnya untuk menemui si gendut, dan pergi ke kafetaria untuk makan siang bersama. Kafetaria sekolah menengah Jianghe tidak terlalu besar, jadi Anda harus mengantre untuk mendapatkan makanan. Fang Yu dan si gendut berdiri di belakang barisan panjang, memegang piring di tangan mereka. Seorang anak laki-laki yang agak gemuk berjalan lewat dan sedang menggoda kedua gadis di sebelahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Fang Yu berdiri di belakang tim, dan ekspresinya berubah. Aku ada urusan, jadi kalian bisa makan sendiri siang ini, kata Hubert kepada kedua gadis itu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Fang Yu dan mengabaikan kedua gadis itu. Berjalan mendekati Fang Yu, Hubert tersenyum dan berkata, Bos Fang Yu, kita bertemu lagi. Fang Yu melirik Hubert dan tidak berkata apa-apa. Dia punya kesan yang sangat biasa-biasa saja terhadap pria ini. Bos Fang Yu, saya salah tentang apa yang terjadi di toko hari itu. Awalnya saya tidak mengenali Anda, kalau tidak, bagaimana saya bisa bersaing dengan Anda untuk membayar tagihan? Selain memiliki sedikit uang, saya, Hubert, adalah pecundang. Bagaimana saya bisa memiliki hak untuk bersaing dengan bos level Anda untuk mendapatkan seorang gadis? Kata Hubert dengan nada menyanjung. Sejak dia melihat kartu emas hitam Fang Yu dan mengetahui perbuatannya, Hubert memutuskan untuk berteman dengan Fang Yu, bahkan jika itu berarti menjadi adik laki-laki Fang Yu. Dia yakin bahwa mengikuti Fang Yu pasti ada masa depan. Fang Yu menatap Hubert dan berkata, jadi, apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin berteman denganmu. Hubert tersenyum menyanjung. Aku tidak kekurangan teman, kata Fang Yu ringan.
Kalau begitu aku akan menjadi adikmu. Jika kau punya perintah di masa depan, katakan saja padaku. Kata Hubert. Fang Yu sedikit terdiam. Dia menoleh dan mengabaikan Hubert. Hubert tidak patah semangat dan menatap si gendut yang berdiri di belakang Fang Yu. Kakak, siapakah kamu di mata bos Fang Yu? Si gendut tertegun sejenak, lalu menjawab, saya dulu teman sebangkunya. Itulah saudara sejati. Hubert langsung melingkarkan lengannya di bahu si gendut dan bergabung dengan tim. Terdengar suara makian dari belakang. Hubert tetap tenang dan mulai mengobrol dengan si gendut. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari segala penjuru. Hubert menoleh ke belakang dan matanya terbelalak. Ya ampun, itu Dewi yang baru saja pindah ke sini, Naura. Saya melihat seorang gadis tinggi dengan kulit putih berkilau berdiri di belakang antrian. Fitur wajah gadis itu sesempurna patung, dengan alis berbentuk seperti pohon willow, mata hitam secemerlang permata, hidung kecil dan halus, bibir merah lembut, dan kulit putih berseri kemerahan. Bukan hanya penampilannya saja, dia juga memancarkan temperamen yang angkuh dan dingin, yang entah kenapa membuat orang-orang merasa takut dan tidak berani mendekatinya. 10 poin, aku memberinya 10 poin. Dia benar-benar secantik yang dikatakan rumor. Hubert menatap Naura dengan mulut berair. Si gendut Alfian tadinya orangnya pemalu sekali, tetapi ketika melihat penampilan Naura, dia jadi ingin sekali melihatnya lagi. Dia benar-benar cantik, sebanding dengan Clara, tetapi temperamen mereka sangat berbeda. Dia baru kelas 2 SMA dan belum tumbuh sepenuhnya, tapi bentuk tubuhnya sudah sangat bagus. Dia benar-benar top, Hubert terus berkomentar. Si gendut mengangguk setuju. Fang Yu juga berbalik saat ini dan menatap Naura, matanya bergerak sedikit. Gadis ini sebenarnya memiliki tingkat kultivasi tahap pemurnian Qi tingkat ke-9. Baru saja dia penasaran siapakah di dekatnya yang memancarkan aura seorang pendeta, dan ternyata itu adalah gadis ini. Hubert berbicara dengan suara keras, sedangkan Naura memiliki pendengaran yang luar biasa, jadi dia mendengar semuanya. Dia mengerutkan kening, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hubert. Hubert dan si gendut bereaksi sangat cepat. Mereka menundukkan kepala hampir seketika dan berpura-pura bermain dengan ponsel mereka. Hanya Fang Yu yang masih menatap Naura. Melihat tatapan mata Fang Yu yang tidak bermoral, Naura mengerutkan kening semakin erat. Anak itu benar-benar tidak berbudaya. Dia terus menatapmu, Naura, seolah-olah dia belum pernah melihat wanita cantik. Kata gadis di sebelah Naura. Setelah mendengar perkataan gadis itu, Fang Yu tentu saja tahu bahwa dirinya telah dianggap sebagai seorang berandalan, tetapi dia tidak peduli dan berbalik. Naura memandang sosok Fang Yu dengan ekspresi tidak senang. Sepanjang waktu makan siang, Hubert tetap berada di samping Fang Yu dan mengobrol tanpa henti. Fang Yu sedikit tidak sabaran, tetapi si gendut merasa dia dan Hubert sudah bertemu terlambat dan mereka mengobrol dengan sangat asyik. Sore harinya ada kelas pendidikan jasmani. Fang Yu pergi ke toko, membeli es krim, dan memakannya sambil berjalan. Ketika melewati gedung seni, dia mendengar alunan lagu merdu nan indah dimainkan dengan guzeng. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Naura yang sedang duduk di dekat jendela di lantai 2 dan memainkan guzeng. Apakah itu dia? Fang Yu sedikit tertegun. Bab 88, Fang Yu seorang cabul. Naura juga melihat Fang Yu saat ini dan mengerutkan kening. Ada apa dengan anak laki-laki ini? Mengikutinya. Melihat Fang Yu menatapnya dengan es krim di tangannya, Naura merasa mual entah kenapa. Apakah orang ini seorang cabul? Naura segera berhenti bermain, berdiri dan pergi. Kedengarannya cukup bagus, mengapa tiba-tiba berhenti? Fang Yu sedikit bingung, tetapi tidak terlalu peduli. Dia memakan es krim dan berjalan perlahan ke depan. Setelah pulang sekolah pada sore hari, Hubert bergegas ke atas, menemui Fang Yu, dan berkata, "Bos, hari ini adalah hari pertama aku menjadi adikmu. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan?" Fang Yu sedikit mengernyit. Kapan dia setuju untuk membiarkan Hubert menjadi adiknya? Setelah itu, Hubert juga menarik si gendut. "Bos, tolong bantu aku makan bersamaku," desak Hubert. Dalam hal makan, Fang Yu hampir tidak pernah menolak siapapun. "Kamu boleh makan bersamaku, tapi aku tidak akan menerimamu sebagai adikku," kata Fang Yu. Hanya siswa sekolah menengah yang berusia remaja yang akan melakukan sesuatu seperti merekrut adik laki-laki. Fang Yu adalah seorang lelaki tua yang usianya hampir 5.000 tahun, dan dia tidak sanggup melakukan trik seperti itu. Hubert sangat gembira melihat Fang Yu setuju. Baginya, apakah Fang Yu mengakuinya sebagai adik laki-lakinya atau tidak bukanlah masalah. Selama dia bisa sering bergaul dengan Fang Yu, dia bahkan tidak perlu mengatakannya, dan orang lain akan mengira dia adalah saudara laki-laki Fang Yu. Mereka bertiga berjalan keluar sekolah bersama-sama, dan ada sebuah Porsche Cayenne terparkir di luar. "Kakak, silakan masuk ke mobil." Hubert membukakan pintu mobil untuk Fang Yu seperti seorang antek. Fang Yu dan si gendut masuk ke mobil Hubert dan pergi. Beberapa menit kemudian, Naura juga berjalan keluar dari gerbang sekolah dan masuk ke dalam jeep hijau militer di pinggir jalan. Ada seorang gadis berambut pendek duduk di dalam mobil. Dia adalah Lauren, yang pergi memancing bersama kakek Xia di dekat Lijiang hari itu. "Kakak, mengapa kamu ada di sini?" Naura bertanya ketika dia melihat Lauren.
Aku sedang pergi untuk urusan bisnis dan baru saja kembali, jadi aku datang untuk menjemputmu dan melihat seperti apa sekolah barumu, kata Lauren. Nora menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku tidak begitu suka sekolah ini. Kenapa? Kakek bilang ini adalah sekolah menengah terbaik di kota Jianghai. Lauren bertanya dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Memikirkan Fang Yu yang ditemuinya hari ini, wajah Nora tampak tidak senang, tetapi dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Melihat ekspresi Nora, Lauren malah menjadi gugup, dan bertanya dengan cemas, Nora, apakah kamu diganggu di sekolah? Segera beritahu kakakmu, aku akan membantumu. Nora menggelengkan kepalanya dan berkata lembut, tidak apa-apa. Cepat katakan padaku, kamu adalah putri keluarga Xia, bagaimana mungkin kamu membiarkan orang lain menindasmu? Lauren mencengkeram bahu Nora dan berkata, oh, mungkin aku bertemu dengan orang mesum. Nora menghela napas dan berkata, apa, mesum, apa yang dia lakukan padamu? Siapa namanya? Aku akan menangkapnya sekarang. Lauren sangat marah ketika mendengar ini hingga wajahnya membiru. Dia hendak membuka pintu mobil dan keluar sambil berbicara. Nora segera meraih Lauren dan berkata, kakak, ini tidak seserius itu. Lagi pula, siapa yang bisa melakukan itu padaku di tempat seperti sekolah? Lauren menjadi tenang setelah mendengar ini. Kalau dipikir-pikir, adik perempuannya itu sudah jadi pendekar tingkat 9 dan bakat bela dirinya jauh lebih kuat dari adiknya sendiri, mustahil ada yang bisa menindasnya di sekolah. Jadi, apa yang dilakukan orang mesum yang kau bicarakan itu? Tanya Lauren. Nora menceritakan kepadanya apa yang terjadi hari ini. Dia hanya seorang berandalan rendahan. Dia berani mengikutimu begitu terang-terangan. Kenapa kamu tidak memberinya pelajaran waktu itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Nora, Lauren berkata dengan marah. Lagi pula, aku baru saja pindah ke sini belum lama ini. Aku ingin tetap bersikap rendah hati dan tidak ingin terlibat dalam banyak masalah. Kata Nora. Kalau begitu aku akan membantumu. Aku akan pergi ke kafetaria sekolahmu besok siang. Jika sudah waktunya, kamu bisa mengenali orang mesum itu dan aku akan segera membantumu memberinya pelajaran, kata Lauren. Kakak, lupakan saja. Dia tidak melakukan apapun padaku. Kata Nora dengan suara rendah. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu padamu? Sama sekali tidak. Bahaya tersembunyi ini harus disingkirkan terlebih dahulu. Kata Lauren tanpa bertanya. Fang Yu sedang duduk di mobil Hubert, dan mobilnya berhenti ketika menemui lampu lalu lintas yang berlangsung lama. Fang Yu melihat keluar jendela mobil dan melihat Raisa, membawa tas tangan, berjalan di trotoar di dekatnya. Fang Yu bereaksi cepat dan segera ingin menutup jendela mobil. Namun, si gendut Alfian bereaksi lebih cepat dan berteriak, Guru Raisa. Raisa mendengar suara itu dan melihat ke arah Fang Yu. Sedikit keterkejutan melintas di matanya yang indah. Dia melangkah maju dan bertanya, halo, kamu mau kemana? Si gendut Alfian hendak bicara ketika pahanya tiba-tiba dicubit oleh Fang Yu, dan rasa sakitnya membuatnya terkesiap. Ayo kita makan malam. Guru Raisa, apakah Anda tertarik bergabung dengan kami? Tanya Hubert dengan mata berbinar saat melihat Raisa. Raisa melirik Fang Yu dan langsung setuju, baiklah. Aku memang berpikir untuk makan sendirian, akan lebih menyenangkan kalau ada banyak orang. Guru Raisa, cepat masuk ke mobil. Hubert sangat gembira dan segera membuka pintu mobil. Sebagai lelaki yang penuh nafsu, Hubert sudah mengenal semua wanita cantik di SMP Jianghai, dan dia tahu persis di mana saja lokasi mereka. Misalnya, Raisa, meskipun dia mengajar siswa sekolah menengah atas dan belum pernah bertemu Hubert, namun Hubert mengenalnya. Teman sekelas, siapa kamu? Setelah masuk ke dalam mobil, Raisa menatap Hubert dan bertanya. Nama saya Hubert, dari kelas 1, kelas 2. Tahun depan saya akan menjadi muridmu, Guru Raisa. Hubert memperkenalkan dirinya. Oh, Raisa mengangguk. Raisa melirik Fang Yu dan mendapati bahwa Fang Yu sedang melihat keluar jendela dan tidak berniat untuk memperhatikannya. Kamu mau makan di mana? Tanya Raisa. Ayo kita pergi ke restoran yang lezat. Hari ini adalah hari pertamaku menjadi adik bos Fang Yu, jadi aku akan mentraktirmu. Hubert berkata tanpa ragu. Bos, adik laki-laki. Raisa sedikit mengernyit dan menatap Fang Yu dengan tatapan aneh di matanya. Fang Yu terlalu malas untuk menjelaskan. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan sebuah restoran. Bos, jangan tertipu dengan tampilan restoran ini yang biasa saja. Makanan di sini rasanya sangat enak. Awalnya saya memesan meja di Hotel Bintang 5, tetapi setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk membawa Anda ke sini, kata Hubert. Ini adalah restoran Cina. Papan nama dan etalasenya sudah cukup tua. Pastilah ini adalah merek yang sudah lama ada. Hubert membawa Fang Yu dan si gendut ke restoran. Aula di lantai pertama sangat besar, dengan total sekitar 30 meja, hampir semuanya penuh. Restoran ini tidak memiliki ruang pribadi, dan Anda tidak dapat memesan meja. Namun, ayah saya adalah saudara pemilik restoran ini, jadi saya masih bisa mendapatkan meja, kata Hubert sambil tersenyum bangga. Dia membawa Fang Yu dan yang lainnya ke meja dekat sudut dan duduk. Seorang pria botak mengenakan celemek datang, melirik Raisa, sedikit kejutan melintas di matanya, lalu dia tersenyum dan berkata, Hubert, kamu di sini. Paman Yu,
aku akan mengajak saudara-saudaraku dan guruku ke sini untuk makan malam. Tolong sajikan hidangan terbaik di sini agar mereka dapat mencicipi keterampilan memasakmu. Hubert berkata dengan bangga. Tidak masalah, kalian duduk saja dulu, makanannya akan segera datang, kata Paman Niu, lalu berbalik dan pergi. Hubert berdiri, menuangkan teh untuk Fang Yu dan yang lainnya, dan berkata, makanan disajikan dengan cepat di sini, jadi kalian tidak perlu menunggu terlalu lama. Fang Yu mengangguk dan melihat sekeliling. Suasana di restoran ini sangat bising, banyak pelanggan yang minum-minum sambil main tebak-tebakan, sambil berteriak-teriak keras. Raisa menatap Fang Yu, matanya yang indah berkedip-kedip, dan berkata, siswa Fang Yu, kamu melewatkan 1 hari lagi di kelas kemarin. Aku mendengar di kantor bahwa kepala sekolahmu tampak sangat tidak puas denganmu. Saya lupa meminta cuti, jawab Fang Yu. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Meskipun kamu berhasil dengan baik dalam ujian tiruan terakhir, sekolah tetap akan menghukummu untuk memperbaiki suasana akademis, kata Raisa. Fang Yu mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali. Melihat Fang Yu tidak peduli, Raisa mengerutkan kening dan hendak berbicara. Namun saat ini, pelayan sudah mulai menyajikan makanan. Seperti yang dikatakan Hubert, restoran ini menyajikan makanan dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua meja sudah terisi. Hubert, nikmatilah hidangan ini bersama teman-temanmu. Kalau kamu tidak mau lagi, pesan saja lagi. Ini adalah hidangan khas restoranku. Rasanya pasti enak, kata Paman Niu. Setelah itu, Fang Yu mulai makan. Hidangan di meja terasa sangat lezat dan Fang Yu memakannya dengan lahap. Bos, bagaimana kalau kita minum bir untuk merayakan kita resmi menjadi saudara hari ini? Kata Hubert kepada Fang Yu. Ku bilang, aku bukan bosmu. Aku kesini cuma mau makan saja, kata Fang Yu. Hubert terkekeh, memanggil pelayan dan memintanya untuk membawakan 2 botol bir. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa 2 botol bir. Ini cangkirnya. Pelayan itu meletakkan 4 cangkir di atas meja. Hubert menggunakan pembuka botol untuk membuka tutup bir, lalu menuangkan bir ke dalam 4 cangkir dan memberikan 1 kepada Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak minum bir. Bab 89, Fang Yu, turun. Kamu sangat senang hari ini, tidak apa-apa minum sedikit, kan? Hubert meletakkan cangkir di atas meja Fang Yu. Kemudian, Hubert menuangkan 3 gelas bir lagi dan meletakkannya di meja si gendut dan Raisa. Ayo, kita bersulang. Hubert mengangkat gelasnya terlebih dahulu dan berkata. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melirik bir di tangan Hubert dengan tatapan tegas di matanya. Di bawah cahaya, Fang Yu bisa melihat gerakan aneh di gelas bir. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah cacing transparan yang sangat kecil. Menggeliat dalam bir. Cacing itu sangat kecil dan transparan sehingga tidak seorang pun dapat mendeteksinya. Fang Yu kebetulan menemukan keberadaannya secara tidak sengaja melalui cahaya. Apa ini? Fang Yu menundukkan kepalanya dan menatap gelas bir di mejanya. Benar saja, ada juga cacing transparan di dalamnya. Ayo, biar aku minum dulu untuk menunjukkan rasa hormatku. Saat ini, Hubert sudah mengangkat kepalanya dan ingin meminum segelas anggur. Jangan minum, kata Fang Yu segera. Hubert tertegun, gelas bir sudah di bibirnya. Cacing itu tampaknya merasakan bahwa ia akan mendekati tubuh manusia dan mencoba memanjat bir. Naik ke mulut Hubert. Fang Yu berdiri dan mengambil gelas anggur dari tangan Hubert dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang terjadi? Hubert terkejut dan bertanya. Fang Yu mengerutkan kening. Lihatlah cacing transparan dalam gelas anggur dan bertanya-tanya apa itu. Tak lama kemudian, dia memikirkannya. Serangga Pantom Yin. Ini adalah salah satu serangga beracun yang paling sering digunakan oleh sekte jahat sekte 5 racun pada masa itu. Banyak sekali orang kuat yang saleh telah mati di tangan serangga beracun ini. Namun, sekte 5 racun telah hancur selama hampir 2000 tahun. Siapa lagi yang akan membudidayakan serangga beracun semacam ini? Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa seseorang hendak meninggalkan restoran. Ketika dia mendongak, dia melihat seorang pria berpakaian pelayan berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Jangan sentuh bir ini, ada serangga beracun di dalamnya. Aku akan segera kembali. Fang Yu berkata kepada Hubert dan yang lainnya, lalu mengikuti pria itu dan berjalan keluar. Pria itu berjalan sangat cepat, dan Fang Yu berjalan lebih cepat lagi. Setelah berbelok 2 kali, pria itu memasuki sebuah gang. Fang Yu mengikutinya tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki gang, Fang Yu melihat pria itu sudah berdiri di gang menunggunya dengan senyum aneh di wajahnya. Kau bahkan bisa menemukan Pantom Yin. Kekuatanmu memang jauh lebih kuat dari yang kami bayangkan. Kata pria itu. Apa hubunganmu dengan sekte 5 racun? Tanya Fang Yu. Ketika mendengar kata-kata, sekte 5 racun, secerca keterkejutan melintas di wajah pria itu. Mengapa kau bertanya begitu banyak? Kau akan mati di sini hari ini. Kata pria itu sambil mencibir. Dia melambaikan tangannya dan kabut hitam keluar dari tubuhnya. Kabut hitam menyebar sangat cepat, memenuhi seluruh gang dalam beberapa detik.
Fang Yu tidak bergerak tergesa-gesa maupun lambat, energi sejati berwarna merah muda menyelimuti tubuhnya. Apakah kau pikir kau bisa menggunakan energi sejatimu untuk melawan kabut racunku? Kau terlalu naif. Pria itu mencibir. Namun detik berikutnya, senyumnya membeku. Kabut beracun yang dipancarkannya menyentuh energi sejati berwarna merah muda di sekitar tubuh Fang Yu. Kepulan asap putih mengepul. Fang Yu berdiri di tengah kabut beracun dan sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kabut racun mematikanku bisa diblokir oleh ki sejati? Pria itu tampak muram. Hari ini ia telah menggunakan dua senjata pembunuh, satu adalah serangga hantu, dan yang kedua adalah kabut beracun yang mematikan. Biasanya, setiap kali dia menggunakan kedua senjata pembunuh ini, targetnya akan langsung mati, dan dia tidak pernah gagal. Namun sekarang, kedua jurus pamungkas itu berhasil dipatahkan oleh Fang Yu, hal itu membuatnya terkejut. Ki sejatiku berbeda dari orang biasa. Aku harap kau bisa mengenalku lebih baik sebelum kau mengambil tindakan lain kali. Tidak perlu mengirim seseorang untuk mati dari waktu ke waktu. Fang Yu mencibir dan berjalan menuju pria itu. Meskipun pria itu sedikit panik, sebagai pembunuh tingkat atas di organisasi Valet, dia punya lebih dari satu atau dua cara membunuh. Dia mengeluarkan botol porselen dari sakunya dan membuka tutupnya. Seekor kelabang hijau besar merangkak keluar dari mulut botol. Ini adalah serangga paling beracun, kelabang tanah hijau, yang dibudidayakan menggunakan tanah hijau yang terbuat dari berbagai racun. Kelabang ini tidak hanya berbisa, tetapi yang lebih penting lagi, ia sangat agresif. Selama ada target, ia akan menyerang dengan cepat, menggigit lawan secepat mungkin, dan mengubah lawan menjadi tumpukan tulang. 3 tahun lalu, pria ini menggunakan kelabang ini dan berhasil membunuh seorang master bela diri. Sang guru bela diri meninggal secara tiba-tiba tanpa sempat bereaksi. Kelabang tanah hijau merangkak keluar dari mulut botol, jatuh ke tanah, lalu menerjang ke arah Fang Yu dengan kecepatan luar biasa, tidak meninggalkan jejak apapun di udara. Kecepatan ini telah melampaui batas yang dapat diamati oleh mata telanjang. Fang Yu tampak kosong. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Boom! Terdengar suara teredam dan retakan muncul di lantai semen. Aku paling benci serangga ini, kata Fang Yu dingin, lalu menggerakkan kakinya. Lelaki yang tidak jauh dari situ tampak bingung ketika melihat tanah yang hancur berkeping-keping akibat langkah Fang Yu. Lalu dia melihat tubuh lipan bumi hijau yang hancur dan genangan racun hijau. Ini, pria itu langsung kehilangan warna, dan keyakinan di hatinya lenyap. Pemuda tanpa ekspresi di hadapanku, sama sekali bukan seorang pejuang dalam artian biasa. Kekuatannya tidak setara dengan para jagoan bela diri itu. Bagaimana mungkin membunuh target seperti itu? Bagaimana saya bisa membunuhnya? Pria itu hampir sampai di sana dalam sekejap. Pikiran untuk melarikan diri muncul dalam benakku. Dia melambaikan tangannya, lalu sebuah benda seperti batu hitam terjatuh dari lengan bajunya. Boom! Objek itu meledak di udara, memancarkan kabut hitam pekat. Kabut ini tidak hanya beracun, tetapi juga dapat menyebabkan orang kehilangan penglihatan. Pria itu memanfaatkan kesempatan ini dan berlari kembali dengan cepat. Namun dia malah berbalik. Saya tidak bisa bergerak. Aura yang amat kuat menahannya di tempat. Kemudian, dia melihat Fang Yu berdiri di depannya. Wajah lelaki itu menjadi pucat dan dia hendak berbicara. Fang Yu mengulurkan jarinya dan menyentuh dahinya. Pria itu tiba-tiba merasakan layar hitam di depan matanya dan pikirannya menjadi kosong. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Tanya Fang Yu. Petik 2 titik. Atasanku memerintahkanku untuk membunuhmu. Pria itu menjawab dengan tatapan mata kosong. Siapa bosmu? Tanya Fang Yu. Saya tidak mengenal orang tersebut secara spesifik. Tugas tersebut dikirimkan langsung kepada saya melalui email. Di mana kantor pusat organisasi Valet Anda? Di Eropa Tengah. Lokasi pastinya adalah rahasia organisasi dan saya tidak mengetahuinya. Eropa. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan si rubah tua pembunuh yang ditemui Fang Yu sebelumnya. Kata rubah tua, markas besar organisasi Valet berada di Weibei. Tetapi Fang Yu segera menemukan jawabannya. Karena lokasi markas besar organisasi Valet bersifat rahasia, petinggi mereka tentu tidak akan mengungkapkannya. Baik itu Eropa Tengah maupun Weibei, informasi itu pasti salah. Apa hubunganmu dengan Sekte 5 Racun? Fang Yu bertanya lagi. Dahulu aku berada di puncak paling agung di barat laut. Kata lelaki itu, ketika tiba-tiba tatapan matanya yang tajam berubah menjadi tatapan ngeri, lalu dia menutupi tenggorokannya dan merintih kesakitan. 2 detik kemudian, dia jatuh ke tanah, wajahnya hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan hanya dalam 10 detik, wajahnya berubah menjadi genangan darah. Apakah ini kekuatan kutukan? Fang Yu menatap genangan darah di tanah, sambil mengerutkan kening. Puncak Juefeng adalah lokasi Sekte 5 Racun di masa lalu. Mungkinkah Sekte 5 Racun masih ada di dunia ini? Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ketika Fang Yu kembali ke restoran, Hubert dan 2 orang lainnya masih memperhatikan gelas bir. Bos, saya tidak tahu serangga beracun apa yang ada di dalam cangkir ini. Apakah Anda melihat sesuatu?
kata Hubert. Si gendut dan Raisa juga menatap Fang Yu dengan bingung. Kebetulan ada sebotol kecap di atas meja, jadi Fang Yu menuangkan kecap itu ke dalam gelas bir. Warna hitam dari kecap asin dengan cepat menyebar ke dalam bir. Lalu, garis besar seekor cacing transparan yang memutar tubuhnya muncul jelas di depan mata kami. Melihat pemandangan ini, Hubert dan dua orang lainnya langsung pucat pasi. Aku hampir minum seteguk tadi. Haruskah aku pergi ke rumah sakit, bos? Wajah Hubert penuh dengan ketakutan. Tidak apa-apa, asal kamu tidak meminumnya, tuangkan saja birnya, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menundukkan kepalanya dan melanjutkan makannya. Hubert segera memanggil pelayan dan menuangkan keempat gelas bir. Kemudian, mereka bertiga hanya duduk di sana, menonton Fang Yu makan tanpa mengangkat sumpit mereka. Apakah kamu sudah kenyang? Fang Yu bertanya dengan ragu. Kami tidak ingin makan lagi. Candaan, bagaimana mereka bisa makan setelah melihat cacing itu? Kalau saja Fang Yu tidak sedang duduk di sini makan, mereka pasti langsung ingin pergi. Fang Yu menundukkan kepalanya dan makan sebentar, lalu dia merasa kenyang dan berkata, ayo kembali. Hubert merasa lega. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Paman Niu kebetulan berada di dekat situ, dan melihat bahwa makanan di meja itu belum banyak yang dimakan. Ia bertanya, apakah hidangan ini tidak sesuai dengan seleramu? Mengapa kamu tidak makan banyak? Tidak, Paman Niu, hidangan ini benar-benar lezat. Hanya saja, kami tidak punya banyak selera makan. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Tagihan hari ini akan dibebankan kepada ayahku. Aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu, kata Hubert, dan segera keluar dari restoran. Setelah kembali ke mobil, Hubert berkata, biar aku antar kamu pulang dulu. Di mana rumah guru Raisa? Rumahku ada di kompleks sebelah sekolah, jawab Raisa. Kalau begitu, kita kembali ke sekolah dulu, kata Hubert kepada sopir. Duduk di dalam mobil, Hubert masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika dia memikirkan serangga transparan di dalam bir, dan bertanya, bos, mengapa ada serangga beracun di keempat gelas bir itu? Target mereka adalah aku, kau hanya terlibat, jadi jangan bertanya apa-apa lagi, jawab Fang Yu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Hubert tidak bertanya lagi. Raisa menatap Fang Yu yang tengah berpikir keras, dan cahaya aneh bersinar di matanya yang indah. Saat ini mobil melaju ke bagian jalan yang lebih terpencil. Fang Yu melihat keluar jendela dan melihat banyak mobil van hitam muncul di sekitar mobil yang mereka tumpangi, secara bertahap membentuk pengepungan. Pengemudi itu dikelilingi oleh mobil-mobil ini dan hanya bisa melaju makin pelan, hingga akhirnya terpaksa berhenti. Tuan, ini, sopir itu menoleh dan hendak berbicara dengan Hubert. Tetapi pada saat itu, pintu-pintu mobil van di sekitarnya terbuka dan sekelompok penjahat yang memegang jeruji besi keluar dari mobil-mobil itu. Apa yang terjadi? Hubert melihat keluar jendela mobil, wajahnya pucat dan suaranya bergetar. Hampir 100 preman bersenjata batang besi mengepung mobil mereka dengan rapat. Ini adalah pertama kalinya Hubert menghadapi situasi seperti ini dalam hidupnya. Dia begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Si gendut dan Raisa juga tampak pucat. Fang Yu, tiarap! Teriak seorang lelaki berambut cepak sambil memegang tongkat besi. Setelah dia memimpin, hampir 100 penjahat di sekitarnya juga mulai berteriak. Fang Yu, turun. Bab 90, mengejutkan seluruh penonton. Hampir 100 orang meneriakkan kalimat ini bersama-sama, dan suaranya sangat keras. Hubert dan orang lain yang duduk di dalam mobil merasakan seluruh mobil bergetar dan jantung mereka berdetak kencang. Dikelilingi oleh ratusan penjahat yang memegang jeruji besi, pemandangan seperti ini jarang terlihat bahkan di film, apalagi di dunia nyata. Aku akan menelepon polisi, dan meminta ayahku untuk mengirim seseorang ke sana. Hubert pucat pasi. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menghubungi seseorang, tetapi tangannya gemetar hebat sehingga dia tidak dapat memegang ponselnya dengan kuat dan menjatuhkannya. Aku akan menelepon. Wajah si gendut bergetar ketika dia mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Fang Yu memegang tangannya dan berkata, jangan panggil polisi. Aku akan mengurus mereka. Bagi Fang Yu, menelepon polisi akan menimbulkan lebih banyak masalah. Fang Yu, keluarlah dari mobil jika kau punya nyali. Jangan bersembunyi di sana seperti anak kura-kura. Aku memberimu waktu 10 detik. Jika kau tidak keluar dari mobil, aku akan menghancurkan mobilmu hingga berkeping-keping. Teriak pria berambut cepak itu. Fang Yu mengulurkan tangannya dan hendak membuka pintu mobil. Fang Yu, kamu tidak boleh turun dari mobil. Ada begitu banyak orang di sekitar, bagaimana kamu akan melakukannya sendirian? Raisa meraih lengan Fang Yu dan berkata dengan wajah pucat. Dia tahu bahwa Fang Yu sangat terampil, tetapi ada begitu banyak orang di luar, dan mereka semua memegang tongkat besi. Fang Yu hanya satu orang. Bagaimana mungkin dia bisa melawan 100 orang? Duduk saja di mobil, aku akan segera kembali. Fang Yu melepaskan tangan Raisa, membuka pintu mobil, dan keluar. Ketika laki-laki berambut cepak itu melihat Fang Yu turun dari mobil, dia menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Wah, kamu punya nyali. Fang Yu menatap pria berambut cepak itu dan bertanya, siapa yang mengirimmu?
Si rambut cepat mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dengan korek api, dan berkata, hari ini, kita harus membalaskan dendam Bos Li. Dengan kata lain, kamu dikirim oleh Pika. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, bukan hanya Bos Li, kami juga ingin membalaskan dendam bos botak itu. Seorang pemuda dengan rambut emas dicat berdiri dan berkata dengan keras. Melihat segerombolan penjahat di hadapannya, Fang Yu merasa sedikit tidak sabar. Dia bahkan merasa sedikit malu karena mengambil tindakan terhadap kelompok orang ini. Bukankah bosmu sudah memberitahumu betapa kuatnya aku? Kenapa kau masih mau? Kata Fang Yu tanpa daya. Omong kosong. Apa kau pikir aku akan percaya rumor-rumor di luar sana? Itu pasti berita palsu yang sengaja disebarkan oleh si Jalang Windy, dengan tujuan menakut-nakuti kita. Satu orang melawan 40 lusin orang. Hari ini dua klub besar kita membawa hampir 100 orang ke sini. Bahkan jika kau adalah dewa, kau tidak bisa melarikan diri. Pria dengan potongan rambut cepat itu meludah ke samping, lalu melempar rokok di mulutnya ke tanah, menginjaknya dengan kakinya, mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan tatapan tajam. Selama dia bisa menangkap Fang Yu malam ini, dia akan terkenal di dunia bawah tanah kota Jianghai. Kemudian dia secara alami dapat mengambil alih posisi Pika dan menjadi bos baru masyarakat. Pria berambut kuning di sebelahnya berpikiran sama. Satu sampah adalah sampah. Sekelompok sampah tetaplah sampah. Tidakkah kau mengerti kebenaran ini? Kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Hubert dan orang lain yang duduk di dalam mobil mengubah ekspresi mereka. Sudah kali ini, dan Fang Yu masih berani memprovokasi pihak lain. Apakah kamu sungguh akan mati? Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, wajah pria berambut kuning dan pria berambut cepat berubah, mereka mengangkat batang besi mereka dan menghantamkannya ke kepala Fang Yu. Begitu keduanya mulai berkelahi, para penjahat di belakang mereka semua menyerbu. Ini, bos pasti akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Hubert berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Tidak, kita harus menelepon polisi. Raisa mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi sebuah nomor. Boom! Tetapi pada saat ini, terdengar suara keras di luar jendela mobil, disertai teriakan satu demi satu. Raisa melihat keluar jendela dan melihat semua penjahat di depan Fang Yu telah jatuh ke tanah, dengan batang besi perak berserakan di seluruh tanah. Ini terlalu ganas. Hubert telah memperhatikan Fang Yu, matanya melebar saat ini. Dia melihat Fang Yu hanya menggunakan satu pukulan untuk menjatuhkan sekelompok penjahat yang menyerbu ke arahnya, dan mereka pun jatuh ke tanah. Dia akan mengingat adegan ini sepanjang hidupnya. Keren sekali, sungguh mengejutkan. Setelah pukulan Fang Yu, para penjahat lain yang hendak menyerbu ke arahnya tercengang di tempat mereka berada. Mereka bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka hanya mendengar teriakan, lalu pria berambut cepat dan kelompok saudaranya jatuh ke tanah. Apakah kamu ingin datang lagi? Fang Yu menatap pria berambut kuning di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Huang Mao tersadar dan melihat saudara-saudaranya tergeletak di tanah. Hanya ada kengerian di matanya. Dia sudah takut dan ingin pergi. Namun sekarang dia berada dalam situasi yang sulit. Jika dia melarikan diri sekarang, dia tidak akan bisa terus tinggal di dunia bawah, apalagi menjadi bos geng. Jadi, Anda masih harus pergi. Saudara-saudara, jangan takut padanya, teruslah maju. Teriak Huang Mao sambil berusaha tetap tenang. Ayo, pukul dia sampai mati. Kelompok penjahat lain pun menyerbu. Aduh, Fang Yu menghela napas dan melangkah maju. Boom! Disertai suara ledakan keras, sebuah retakan muncul pada tanah beton jalan, yang mengarah langsung ke kaki para penjahat itu. Ah! Kawanan penjahat itu berteriak dan berhamburan ke pinggir karena ketakutan. Pria berambut kuning itu terkejut dan tertegun saat melihat pemandangan ini. Sial, apakah bosnya manusia? Hubert membuka mulutnya dan matanya hampir keluar. Ya Tuhan! Raisa menutup mulutnya, matanya yang indah penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun si gendut pernah melihat keterampilan Fang Yu sebelumnya, dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu sebelumnya, dia hanya pandai menggunakan tangan dan kakinya, dan dia hanya menunjukkan kekuatan. Tetapi sekarang, apa yang ditunjukkan Fang Yu? Bukan hanya kekuatan. Dia menjatuhkan puluhan orang dengan satu pukulan dan menciptakan retakan lebih dari 10 meter panjang di lantai beton dengan satu kaki. Ini jauh melampaui pemahamannya tentang manusia. Pada saat ini beberapa mobil jeep melaju dari kedua ujung jalan dan berhenti di luar mobil van tersebut. Pintu mobil terbuka, dan Windy, mengenakan setelan hitam, keluar dari mobil dan memimpin sekelompok pria menuju Fang Yu. Tuan Fang, saya terlambat. Biarkan saya yang mengurus orang-orang ini. Windy berjalan mendekati Fang Yu dan berkata. Fang Yu memandang Windy sambil tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi Fang Yu, hati Windy hancur. Fang Yu bisa tahu sekilas trik apa yang dimainkan Windy. Itu tidak lebih dari membunuh seseorang dengan pisau pinjaman dan memperoleh kekuasaan dengan memanfaatkan situasi. Keberadaan Fang Yu pasti diungkapkan olehnya dengan sengaja. Ini akan menyebabkan pembalasan dari kedua kekuatan.
Ketika Fang Yu hampir mengintimidasi kedua kekuatan ini, dia keluar untuk mengambil alih, dengan kedok menyelamatkan situasi, tetapi sebenarnya dia sedang meraup keuntungan. Sekarang setelah dia mengambil alih, dia bisa menunjukkan otoritasnya dan membuat dunia luar berpikir bahwa dia dan Fang Yu berada dalam hubungan kerjasama. Fang Yu tidak suka dipermainkan. Jika kau ingin menangani masalah ini, kau seharusnya datang lebih awal, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya bergegas ke sini begitu menerima berita itu, tapi... Di bawah tatapan Fang Yu, Windy merasa seolah-olah dia telah ketahuan, dan semakin dia berbicara, semakin tidak percaya dirinya. Apa ada kemacetan di jalan? Atau apakah kamu merasa tidak nyaman di perutmu sebelum pergi dan pergi ke toilet? Fang Yu berkata dengan nada sinis. Wajah Windy menjadi pucat. Dia tahu bahwa Fang Yu telah mengetahui niatnya. Fang Yu tampak acuh tak acuh dan berkata, jangan mencoba bersekongkol melawanku, jangan membuatku mendapat masalah, tetapi kamu melakukan kedua hal itu sekaligus. Windy menggigit bibirnya dan tidak berani berbicara. Fang Yu menatap Windy, sedikit mengernyit, dan berkata, kamu telah meraup untung besar malam ini. Karena aku digunakan sebagai premanmu, setidaknya aku harus menagihmu sejumlah bunga. Dahi Windy sudah dipenuhi keringat dingin. Dia bertanya, Tuan Fang, apa yang Anda inginkan? Selama itu masih dalam kemampuan kami. Ramuan batin binatang iblis, kau harus memberiku setidaknya 10 ramuan batin binatang iblis. Selain itu, aku tidak memiliki hubungan kerja sama denganmu, jadi jangan mencoba menggunakan kepintaran kecilmu untuk mengambil keuntungan dariku. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi, kata Fang Yu. Ramuan batin binatang iblis. Windy sedikit bingung sejenak karena dia tidak tahu benda apa ini. Tetapi dia tahu bahwa dia harus setuju, kalau tidak, dia pasti akan membuat Fang Yu marah. Saya mengerti. Saya akan menyiapkan ramuan batin binatang iblis yang Anda butuhkan sesegera mungkin dan mengirimkannya kepada Anda. Saya pasti akan membuat Anda puas, Tuan Fang. Windy membungkuk dan memberi hormat kepada Fang Yu. Suasana hening di mana-mana. Windy membungkuk dan memberi hormat, dan bawahan di belakangnya juga membungkuk. Adapun sekelompok orang yang dipimpin yang menyerang Fang Yu, mereka ketakutan hingga kaki mereka lemas dan tidak dapat berkata apa-apa. 3 kekuatan bawah tanah terkuat di kota Jianghai bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka di depan Fang Yu. Bersambung.